kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang virus corona yang sudah menjadi isu mendunia sekarang. World Health Organization menjelaskan bahwa virus corona ini merupakan infeksi pada sistem saluran pernafasan manusia. Infeksi virus corona ini yang disebut dengan COVID-19 berawal dari flu biasa, namun lama-kelamaan berdampak pada sindrom sistem pernafasan timur tengah manusia atau yang kita bisa sebut dengan MERS-CoV, dan juga sindrom sistem akurat pernafasan pada manusia atau yang disebut dengan SARS-CoV. Menurut Menteri Kesehatan Indonesia, virus corona ini berawal dari Wuhan, tepatnya pada akhir tahun 2019, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Lahirnya virus corona yang ada di dunia sekarang ini menjadikan dunia semakin takut, terutama kepada masyarakat. Lahirnya virus corona atau COVID-19 ini membawa dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak negatif terhadap perekonomian. Yang kedua, terhadap tempat pariwisata. Yang ketiga, terhadap masyarakat atau manusia itu sendiri. Hampir setiap harinya, manusia meninggal dunia akibat terjangkitnya atau terkena dengan virus corona atau COVID-19 ini. Virus ini memang virus yang sangat menakutkan terhadap manusia. Virus ini tidak memandang engkau anak kecil, baik, tua, remaja, ataupun terhadap kedudukan kau sebagai petani, sebagai nelayan, ataupun pemerintah. Virus ini terjangkit untuk seluruh manusia. Banyak pandangan mengatakan bahwa virus ini diciptakan oleh mereka yang berasal dari Cina. Namun banyak pandangan yang mengatakan bahwa virus ini merupakan titipan Tuhan akibat perbuatan manusia. Manakah pandangan yang benar? Terlepas dari itu, virus corona ini menyebabkan manusia, terutama pada bahan pokok mereka, menjadi langka. Lahirnya virus corona ini menyebabkan banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Pariwisata tidak berjalan seperti biasanya. Perekonomian menyebabkan pendapatan negara menurun. Negara Cina yang memiliki hubungan pengeksporan yang sangat banyak dari Cina, antara Cina dan Indonesia, sekarang sudah memburuk atau menurun. Banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menutup sektor-sektor pertanian atau sektor-sektor perekonomian. Penyaluran barang produksi tidak lagi terjalin. Munculnya virus corona yang ada di dunia sekarang ini membuat masyarakat resah, membuat masyarakat panik. Mereka mengatakan bahwa virus ini virus yang mematikan. Banyak video yang dibuat, artikel yang dibuat, berita-berita yang dibuat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, berita-berita itu kadang menjadi hoax. Apa kabar dengan masyarakat yang di sana, yang di pedesaan, jika mendengar berita-berita seperti itu? Intelektual mereka tuh kurang atau menurun terhadap gejala virus corona ini. Wajar saja mereka menanggapinya cepat. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat percaya dengan cepat terhadap berita-berita yang masyarakat menjadi takut dengan virus corona ini. Adapun dampak-dampak negatif yang muncul, perekonomian menyebabkan tingkat pendapatan negara menurun. Begitu juga dengan pemerintah yang kewalahan terhadap rumah sakit. Rumah sakit di setiap negara sekarang seakan-akan menjadi rumah sakit untuk mereka yang menderita penyakit virus corona. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan penyakit virus corona? Apa kabar dengan mereka? Teman-teman, virus corona ini memang mematikan. Penularannya yang begitu cepat dan akurat yang tidak diketahui oleh masyarakat menyebabkan masyarakat takut dan panik. Perekonomian yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia menurun. Masyarakat
kekurangan bahan langka. Masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok mereka menjadi langka. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, penutupan pariwisata, perekonomian ditutup, pengeksporan barang-barang pun ditutup. Teman-teman semua, lahirnya virus corona ini, teman-teman, lahirnya virus corona atau COVID-19 ini menyebabkan masyarakat kewalahan atau panik, juga menyebabkan pemerintah kewalahan, khususnya kepada tim medis. Tim medis kewalahan atau kekurangan tempat dan juga kekurangan anggota tim medis lainnya untuk menyembuhkan penyakit virus corona ini. Terkait dengan pandangan tadi bahwa virus corona ini diciptakan oleh masyarakat, tetapi pandangan lain mengatakan bahwa virus corona ini adalah ciptaan Tuhan kepada manusia, atau yang bisa dikatakan dosa akhir zaman. Tetapi menurut saya pribadi, ini merupakan virus ini adalah hasil perbuatan manusia. Contohnya, virus ini berasal dari Cina. Dan pertama kali obat yang ditemukan adalah di Cina. Ini yang membuat pandangan kita bahwa virus ini dibuat atau dihasilkan oleh mereka. Terhadap sektor perekonomian Indonesia menurun. Nah, obat-obat yang diciptakan oleh mereka yang menghasilkan obat antivirus corona ini menyebabkan semua masyarakat di berbagai dunia dengan munculnya virus corona yang ada di dunia ini, terkait dengan mereka yang sudah menciptakan atau sudah menemukan obat antivirus di belahan dunia sana, di belahan negara sana. Di belahan negara sana sudah menemukan obat antivirus. Nah, dengan demikian kami yang mendapatkan informasi dari Indonesia ini dengan cepatnya membeli barang-barang di sana. Nah, perekonomian di sana meningkat. Saya pernah membaca berita bahwa beberapa bulan yang lalu, setelah belum menyebarnya secara cepat virus corona ini ke berbagai belahan dunia, berbagai belahan negara, di Cina sudah menemukan obat penyembuhan virus ini. Nah, berita pun secara aktual menyebar di seluruh dunia. Nah, kami pun senang. Lalu pada situasi yang itu, Cina membuka tempat pariwisata. Pada kesempatan itu, Cina membuka tempat pariwisata. Bagaimana pemikiran mereka? Lepas dari itu, teman-teman, solusi yang aplikatif dari saya terhadap pemerintah, pusat, daerah maupun masyarakat, bahwa terkait dengan virus corona ini, sebaiknya pemerintah menutup semua sektor-sektor baik perekonomian, tempat pariwisata dari luar ataupun dari dalam negara itu sendiri. Pemerintah itu harus mengeluarkan peraturan untuk kebijakan terhadap mereka yang melanggar kebijakan mereka itu sendiri. Lalu untuk masyarakat itu sendiri terkait dengan virus corona yang mereka katakan bahwa virus corona adalah virus yang mematikan, bahwa solusi yang aplikatif untuk mereka bahwa mereka seharusnya mengikuti segala kebijakan pemerintah. Apalagi mereka mengetahui bahwa terkait dengan semua informasi yang akurat ataupun aktual yang sudah mereka dapatkan, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka tidak nyaman, itu seharusnya solusi aplikatif kepada masyarakat dari saya, yaitu menaati segala kebijakan. Karena melihat kenyataan banyak sekali berita-berita yang sudah dibaca oleh masyarakat terkait bahwa virus corona ini. Ya, jadi masyarakat harus peka terhadap segala berita, segala isi, segala konten yang dibacakan oleh mereka terhadap berita-berita virus corona itu. Mereka mengetahui bahwa virus corona itu mematikan. Jadi mereka harus lebih waspada terhadap virus corona ini. Dan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, solusi aplikatif dari saya bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus menutupi segala sektor-sektor perekonomian supaya tidak adanya keuntungan sebelah ataupun keuntungan pihak sebelah lainnya, supaya adanya netral, supaya jangan adanya pandangan atau perspektif dari negara itu sendiri atau perspektif dari pemerintah itu sendiri kepada pemerintah negara lain bahwa ini merupakan politik ekonomi. Entah itu politik ekonomi tidak, tapi terlepas dari itunya, sekarang
wabah virus corona ini sudah terjadi, sudah merajalela di kalangan masyarakat. Terlepas dari itu merupakan politik ekonomi yang dilakukan oleh negara sebelah, tapi kita harus melihat wabah virus corona ini membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Tidak hanya perekonomian, tetapi juga jiwa masyarakat. Teman-teman semua, begitu banyak video yang diberikan oleh para tim medis ataupun tim kesehatan lainnya, ataupun kita masyarakat sendiri telah mengirimkan banyak video terkait dengan solusi atau cara terbaik untuk mengatasi virus corona ini. Yang pertama, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat harus tetap menjalankan kebijakan itu untuk tetap tinggal di rumah. Lalu yang kedua, untuk tetap jaga kesehatan, optimis terhadap apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dan optimis terhadap apa yang menjadi keputusan kamu sendiri sebagai kamu masyarakat. Lalu tentang sosial, atau maksudnya hubungan sosial kamu di dalam masyarakat. Pemerintah harus mengeluarkan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka jangan takut atau panik terhadap virus corona ini. Masyarakat harus mengeluarkan sosialisasi untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat. Karena penyebaran virus corona ini, teman-teman, kita tidak tahu. Contohnya kita pergi ke supermarket, kita satu mobil dari berbagai masyarakat. Jadi solusi dari saya untuk kita semua, baik pada pemerintah maupun masyarakat, tetap menjaga optimis. Jangan jadikan virus corona ini untuk menjauh satu dengan yang lainnya. Jangan, teman-teman. Memang kita takut, kita waspada terhadap virus corona ini. Tetapi kalau kita percaya dan yakin bahwa itu merupakan hal biasa bagi kita, itu yang tidak akan membuat kita takut terhadap virus corona ini. Kita tetap waspada. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan virus corona ini agar mereka tetap menjaga kesehatan seperti yang sudah dikeluarkan oleh atau sudah diberitahukan oleh tim medis, bahwa mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter dari kerumun atau dari kumpulan-kumpulan banyak orang. Tetapi bukan berarti kita harus menjauhi mereka secara sengaja atau secara kekerasan. Bukan, teman-teman. Solusi inilah yang membuat kita tetap menjaga kesehatan kita, yaitu tetap optimis terhadap diri kita. Kita yakin bahwa virus corona tidak akan ada dalam diri kita, tidak akan muncul dalam diri kita kalau kita tetap menjaga kesehatan, menjalani segala kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah maupun tim medis. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian dan terima kasih.